Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Retrianto Putri dengan NPM 217006107. Di sini saya akan membahas presentasi dengan judul Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak atau BBM. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini terdapat 6 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu tentang aturan pemerintah, pembahasan kedua tentang potensi aktivitas koruptif, pembahasan ketiga yaitu bentuk korupsi, pembahasan keempat yaitu faktor penyebab, pembahasan kelima yaitu dampak korupsi, dan pembahasan keenam atau pembahasan terakhir adalah langkah untuk meminimalisir. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang aturan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada Maret 2022 menjadi 113,5 US dollar per barrel. Angka tersebut naik 17,78 US dollar dari yang sebelumnya 95,72 US dollar per barrel. Penetapan harga rata-rata minyak mentah ini tercantum dalam keputusan Menteri ESDM nomor 33.K /MG.03/DJM/2022 tentang harga minyak mentah Indonesia bulan Maret 2022 tanggal 1 April 2022. Pada diktum keempat yang berbunyi, harga rata-rata minyak mentah Indonesia untuk bulan Maret 2022 ditetapkan sebesar 113,50 US dollar per barrel. Kenaikan ini disebabkan oleh terganggunya pasokan minyak mentah dunia seiring dengan konflik Rusia-Ukraina yang menggerek harga di pasar internasional. Selain itu juga terkait dengan pengenaan sanksi kepada Rusia serta kegagalan produksi di negara-negara penghasil. Harga tersebut naik 56% dari Desember 2021 yang hanya 73,36 US dollar per barrel. Dan saat ini pada 24 Maret 2022 sebesar 114,55 US dollar per barrel. Perusahaan BUMN atau PT Pertamina akhirnya memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk meringankan beban keuangan negara. BBM non-subsidi gasolin RON 92 atau Pertamax dinaikkan harganya menjadi Rp12.500 per liter dari harga sebelumnya Rp9.000 per liter. Pembahasan kedua yaitu potensi aktivitas koruptif. Pertama, dapat terjadinya penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi. Dan yang kedua, dapat terjadinya penyelewengan berbentuk distribusi BBM dari yang untuk masyarakat ke sektor industri yang disebabkan oleh disparitas harga. Disparitas harga antara BBM untuk industri dan untuk masyarakat bisa menyebabkan terjadinya penyelundupan BBM dari yang untuk masyarakat ke sektor industri yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pembahasan ketiga yaitu bentuk korupsi. Bentuk korupsi yang mungkin terjadi, yang pertama ada pencucian uang, dan yang kedua kerugian keuangan negara. Penyelundupan BBM sangat merugikan negara dan ini sudah terbukti dan berlangsung bertahun-tahun. Dibuktikan dengan adanya headlines berikut. Headlines pertama yaitu terpidana pencucian uang penyelundupan BBM 1,3 triliun rupiah ditangkap. Lalu ada headlines penyelundupan BBM ilegal. Petugas Badan Keamanan Laut RI atau Bakamla saat mengamankan 2 kapal yang melakukan transfer BBM ilegal di perairan Teluk Jakarta. Kapal tanker milik EIP itu diduga telah melakukan transfer BBM ke kapal ikan sekitar 41 ton. Sisa muatan BBM di kapal tanker tersebut saat ini masih ada sekitar 30 sampai dengan 35 ton. BBM tersebut dibeli dari kapal-kapal nelayan, bukan dari Pertamina. Headlines berikutnya yaitu
pegawai Pertamina Dumai terlibat penyelundupan BBM di Batam. Jaksa penuntut umum yang terdiri dari 7 orang menjerat seluruh terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh BPK, tindakan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 149 miliar rupiah. Nah, hal itu membuktikan bahwa penyelundupan BBM dan pencucian uang itu sangat-sangat merugikan. Pembahasan berikutnya yaitu faktor penyebab. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan aktivitas koruptif. Yang pertama ada faktor hukum. Lemahnya penegakan hukum dan juga banyaknya celah pada aturan yang mengaturnya dapat membuat para koruptor tidak jelas sehingga mereka melakukan aksi korupsinya. Yang kedua ada faktor politik. Kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan juga dapat menyebabkan seseorang melakukan aksi korupsi. Yang ketiga, faktor internal, di mana sifat manusia yang tamak dan moral yang kurang juga dapat menyebabkan aktivitas koruptif. Dan yang terakhir, faktor eksternal, di mana sikap masyarakat yang kondusif untuk terjadinya korupsi yang ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, seperti masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dia punya, yang dimilikinya. Sikap ini membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi. Misalnya, dia tidak mempertanyakan kekayaan itu didapatkan dari mana. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap masyarakat. Dampak aksi korupsi penyelundupan BBM menyebabkan kelangkaan BBM di tengah masyarakat. Dengan adanya kelangkaan BBM, menyebabkan terjadinya kenaikan harga di sektor pangan, industri, dan transportasi, seperti harga makanan dan minuman, serta tarif transportasi yang naik. Naik. Industri makanan dan minum itu membutuhkan BBM untuk produksi, distribusi dan bahan baku, sehingga kenaikan BBM sejumlah Rp1.500 saja akan menyebabkan kenaikan harga pangan sedikitnya 5-10%. Pembahasan terakhir, pembahasan ke-6, yaitu langkah untuk meminimalisir. Menurut saya, langkah yang dapat diambil yaitu dengan meminimalisir disparitas harga antara sektor industri dan masyarakat. Selain itu juga penindakan hukum yang konsisten terhadap pelaku penyelundupan BBM. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.